yang diambil dari Roma 8 ayat 12 dan ayat 14, demikian bunyinya. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 424 ayat 1 dan ayat 2. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dan kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 109 ayat 2 dan ayat 3. Oh
Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk Minggu Pentakosta pertama ini, yaitu dari Kejadian 4 ayat 17 sampai dengan 26. Kita baca secara responsorial. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Lamek mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia menyukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set, sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 695 ayat 1 dan ayat 4. Tuhan
bersama teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang pula untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kor remaja. Warta Jemaat. Shalom. Warta Jemaat untuk kita Minggu 24 Mei 2026 atau Pentakosta yang pertama dengan topik Ragamdo para sirohau di bagasan Sadetonri, dalam bahasa Indonesianya ragam karunia dalam satu roh. Satu nama minggu kita hari ini Minggu Pentakosta pertama, yang artinya pesta pertama peringatan hari turunnya Roh Kudus. Kedua, statistik jumlah jemaat yang mengikuti ibadah di Minggu 17
17 Mei 2026, ibadah bahasa Batak 222 orang, bahasa Indonesia 112 orang, pos pelayanan goa 41 orang, sekolah minggu HKBP Makassar 95 orang, sekolah minggu Pospel Goa 11 orang, yang mengikuti secara live streaming ada 21 akun. Ketiga Dewan Koinonia, 4 Dewan Marturia, 5 Dewan Diakonia, gerakan 5.000 rupiah untuk diakoni sosial HKBP Makassar. Keenam kesekretariatan. 1. Pada hari ini Minggu 24 Mei 2026 kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk PGIW Sulsel Barat dalam rangka HUT PGI. 2. Pada hari Minggu 31 Mei 2026 yang akan datang kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar dalam rangka Pesta Huria dan HUT ke-65 HKBP Makassar. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Ketujuh, pelayanan kebaktian wilayah masuk pukul 19.00 WITA. Saat di wilayah Galilea, Selasa 26 Mei 2026 di rumah keluarga Amang JH Simanjunta SE Inang Situa Tebon Kampung Mulut SA yang dilaksanakan di gedung sekolah minggu. Di wilayah Efesus, Kamis tanggal 28 Mei 2026 di rumah keluarga Amang P. Pardosi ST Inang SPP Boro Manurung SE, alamat Jalan Sepakat nomor 23 Karuisi. Kedelapan, pengumuman A1 Pesta Peringatan Turunnya Roh Kudus. 1. Pada hari ini Minggu 24 Mei 2026 adalah hari pertama Pesta Peringatan Turunnya Roh Kudus atau Pentakosta pertama. Kita beribadah untuk memuji dan memuliakan Tuhan yang telah mengutus Roh Kudus-Nya, menyertai dan membimbing seluruh orang percaya. Setelah selesai kebaktian minggu akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus bagi jemaat yang telah menyaksikan iman dan tidak sedang menjalani hukum siasat gereja. Bertempat di gedung bahasa Batak. Ibadah di Pospel Goa disatukan di HKBP Makassar, Jalan Raja Wali nomor 14. HKBP Jalan Raja Wali nomor 14 Makassar masuk pukul 9 WITA. Kedua, pada hari Senin 25 Mei 2026 adalah hari kedua peringatan turunnya Roh Kudus, Pentakosta kedua. Gereja kita melaksanakan kebaktian untuk memperingatinya. Ibadah dilaksanakan dalam bahasa Batak masuk pukul 9 WITA pagi. Dihimbau kepada Kor Ama Ebenezer dan umat perempuan untuk melayani pujian berupa kor. Ibadah di Pospel Goa disatukan di HKBP Makassar, Jalan Raja Wali nomor 14 Makassar. Marilah kita menghadirinya dengan sukacita. A2, ibadah pos pelayanan Pare-Pare. Pada hari ini Minggu 24 Mei 2026 akan dilaksanakan ibadah Minggu di pos pelayanan Pare-Pare yang dipimpin oleh Pendeta LDC Mamora MTHMM, Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan, dengan liturgi Situa AT Simanjunta SIP dari Situa Wilayah Roma. Ibadah masuk pukul 16.00 WITA. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. A3, Pesta Huria dan Hari Ulang Tahun HKBP ke Makassar ke-65. Pada hari Minggu 31 Mei 2026 yang akan datang, ibadah bahasa Batak, bahasa Indonesia, sekolah minggu dan pos pelayanan Goa disatukan di Sokota Lentang masuk pukul 9 WITA dalam rangka Pesta Huria dan HUT ke-65 HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan yang jatuh pada 21 Mei 1961. Setelah ibadah akan dilanjutkan acara pesta atau perayaan. Dimohon kepada pengumuman kategorial dan wilayah untuk membawa silua. Marilah kita mengikutinya dengan penuh sukacita. A4, himbauan untuk pengumuman marga. Sehubungan dengan adanya kegiatan Pesta Huria dan HUT ke-65 HKBP Makassar pada hari Minggu 31 Mei 2026, dimohon kepada pengumuman marga yang acara pertanian atau arisan bertepatan dengan acara kegiatan tersebut dimohon untuk dijadwalkan ulang
Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. A5, panitia pencarian dana panitia tahun transformasi. Pada hari ini Minggu 24 Mei 2026, panitia tahun transformasi tahun 2026 akan mengadakan pencarian dana melalui penjual makanan di halaman gereja. Adapun pencarian dana tersebut untuk pelaksanaan pesta huria dan HUT ke-65 HKBP Makassar. Panitia sangat mengharapkan partisipasi semua jemaat. Tuhan Yesus memberkati. A6, undangan panitia tahun transformasi tahun 2026. Pada hari Senin 20 Mei 2026, Ketua Panitia tahun transformasi tahun 2026 mengundang semua panitia tahun transformasi tahun 2026 untuk mengikuti rapat. Rapat dimulai jam 19.00 WITA bertempat di gedung sekolah minggu. A7, rundown kegiatan Pesta Huria dan HUT ke-65 HKBP Makassar. 1. Fun Sport dan Pasar Wendy's, Rabu 27 Mei 2026, acara dimulai pukul 13.00. Kedua, Pesta Huria dan HUT ke-65 HKBP Minggu 31 Mei 2026, acara ibadah dimulai pukul 9.00 WITA. B. Jemaat yang sakit, mohon dukungan bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang dalam kelemahan tubuh di rumah masing-masing. 1. Nyonya Insinyur M. Sumatupang Guru Simanjuntak, Nyonya Situa B. Banjarnahor Guru Mandulang, Nona Parulian Guru Pasaribu, Amang Ahamanuru, Nyonya W. Naibaho Guru Pasaribu, Nyonya Ede Sitorus Guru Panjaitan, Nyonya MP Silitonga Guru Samosin, Nyonya P. Silaban Guru Pakpahan. Tadi malam baru masuk kembali lagi ke rumah sakit. Ke-9 Amang Hasitorus, ke-10 SPP Pasaribu, ke-11 Inang R. Sihombing Guru Dagawan, ke-12 Amang Situa Hasimanungkali, ke-13 Inang Hasimanjuntak Guru Bakara, 14 Nyonya Situa M. Sinaga Guru Bukit, 15 Nyonya YS Tamunan Guru Simanjuntak, 16 Nyonya CDL Sibarani CM Guru Sinaga. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaat. Jemaat yang berulang tahun kelahiran, daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 20 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dewasa ada 9 orang. Ulang tahun anak sekolah minggu ada 4 orang. Ulang tahun pernikahan ada 2 keluarga. Seluruh jemaat dan Majelis HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Jadwal pemakaian gereja kiranya dapat kita baca di grup WA wilayah masing-masing yang sudah disampaikan atau di-share Amang Pendeta Resort melalui grup WA. Demikian juga jadwal pemakaian Soko Talenta atau sekolah minggu dan keuangan kita di dalam satu minggu ini. Jadwal kegiatan juga bisa kita lihat di grup WA kita masing-masing yang sudah di-share melalui Amang Pendeta. Sampai sekian jauh waktu jemaat untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Kor HKBP. Hah?
berbeda namun satu roh yang menggerakkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita hidupkan hati sejenak, berhenti dari pola dunia yang kejar-kejaran. Seringkali kita merasa hidup ini seperti perlombaan, kita merasa kurang hebat dibandingkan orang lain, atau merasa paling benar sendiri. Kita hidup di dunia yang penuh sekat, di mana perbedaan seringkali membuat kita saling menjauh dan bermusuhan. Rasul Paulus mengingatkan kita, ada berbagai karunia, tapi satu roh. Seperti pelangi yang indah, karena warnanya tak sama, atau musik yang merdu, karena nadanya berbeda. Ada yang hebat dalam bekerja, ada yang lembut dalam mendengarkan, ada yang sabar dalam menderita. Semua itu bukan untuk pamer kekuatan, tapi untuk saling menopang di masa sulit. Dunia saat ini sedang lelah. Banyak orang merasa kesepian, kehilangan pekerjaan, atau kehilangan harapan. Tuhan tidak meminta kita melakukan hal-hal besar yang luar biasa. Karunia roh bisa sesederhana senyuman yang menguatkan, atau tangan yang mau membantu tanpa mengharapkan pujian. Kita adalah satu tubuh. Jika satu bagian terluka, kita semua ikut merasakannya. Kini, biarlah semangat Pentakosta merobek tirai ketakutan kita. Jangan padamkan api itu hanya karena engkau merasa kecil. Satu roh yang menghidupkan alam semesta kini bersemayam di dalam bejana tanah liatmu yang rapuh. Karena di mata Tuhan, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Kita semua berharga karena dicintai oleh roh yang satu. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 105 ayat 1 dan seterusnya sekaligus mengumpulkan persembahan.
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui dari segala akal, kiranya memberkatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu, anak-anak kami remaja, pemuda gereja yang disayang Tuhan, di hari ini kita merayakan Pentakosta. Maka kita tidak lupa ketika kita beribadah 10 hari yang lalu, yaitu pesta hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Maka hari ini Roh Kudus turun. Mari kita bersalaman mengucapkan selamat Pentakosta. Selamat Pentakosta. Selamat Pentakosta. Selamat. Iya. Ketika di dunia ini ada gereja GPI, Gereja Pentakosta Indonesia. Artinya Pentakosta yaitu hari ke-50. 50 genap turunnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Maka apa yang mau disampaikan tentang Roh Kudus nanti kita akan terima dalam firman Tuhan. Dari 1 Korintus pasal 12 ayat 3 sampai ayat 11. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, membicarakan Roh Kudus itu adalah suatu karya Allah yang luar biasa. Karena kita diciptakan Tuhan berbeda-beda. Bahkan satu keluarga, ketika satu keluarga orang tua, ayah dan ibu memiliki 5 anak, 5 anak ini berbeda karakter, berbeda bentuk, berbeda performance, penampilan, berbeda tinggi badan, berbeda ukuran. Ada yang jumbo, ada yang gemoy, ada yang kurus, ada yang mancung, ada yang pesek. Seperti pemain musik ini semuanya pesek ini. Pemain musik ya kan? Nah, semua kita berbeda-beda.
Ada yang hobinya bermain musik, ada yang hobinya berolahraga, ada yang hobinya membaca firman Tuhan, ada yang hobinya pergi untuk traveling, ada yang hobinya kutu buku. Maka itu berbeda-beda dalam satu hobi, tetapi tujuannya sama, yaitu mensyukuri nikmat Tuhan. Ada yang pekerjaannya hebat, ada yang pekerjaannya luar biasa, tapi ada pekerjaannya yang sederhana, tapi tujuannya satu, yaitu menikmati berkat Tuhan. Ada yang sekolahnya chef, tahu chef? Mangalopa, ya. Jadi untuk anak-anak kami laki-laki, cari istrimu yang pintar memasak, supaya tidak jajan di luar, ya. Kalau istrimu pintar untuk memesan GoFood, udahlah, ceraikan dia, ya kan? Habislah nanti uangmu itu, ya kan? Ya kan? Ya kan, Kevin? Kevin? Ya. Udah ada pacarmu, Kevin? Sudah pintar memasak? Pintar, berarti udah satu rumah kalian. Ya? Bagaimana kamu tahu, Kevin? Pacarmu itu sering ke rumah? Oh, biasa memasak untukmu? Oh, di rumah. Oh iya. Nanti kita coba tes food nanti ya. Ya, tes food iya. Ada yang laki-laki suka memilih pacarnya good looking, cantik. Ada laki-laki yang suka pacarnya pintar untuk bernyanyi, ya kan? Ada laki-laki yang suka pacarnya smart. Jadi saya pernah diskusi dengan anak remaja. Saya tanyakan begini kepada anak remaja, menurutmu seksi itu apa? Ada yang konyol bertanya, menjawab, menurutmu seksi itu apa? Saya tanyakan kepada anak remaja, seksi itu inang pakaiannya. Oh, berarti salah, ya kan? Seksi itu pintar, berhikmat, berbahasa yang santun. Itu dia seksi, bukan pakaian, ya kan? Kalau pakaian tentang seksi itu adalah kemerdekaan secara kehidupan, menikmati apa yang menjadi enjoy your life, hidupmu yang kau nikmati, bukan soal pakaian. Tapi seksi itu adalah smart, pintar. Karena apa? Tidak mungkin pacarmu atau calon istrimu orang dungu, ngences, jelek, bau, ya kan? Ya kan? Harus smells good, ya kan? Harus harum, ya kan, Kevin? Kenapa kau merangan-rangan, Kevin? Ya kan? Pacarmu harum, Kevin? Wangi? Iya. Ya, siapa di antara kalian anak remaja sama anak poso pulung yang suka pacarnya bau? Ada? Tidak ada. Harus wangi. Makanya rajin-rajinlah beli parfum. Ya, karena apa? Karena bertemu dengan Tuhan Yesus harus wangi, rapi, good looking, cuti, cute, ya kan? Itu adalah bagian panggilan. Kita berbeda-beda, tetapi Roh itu menguji kita bahwa Allah melengkapi kita dengan turunnya Roh Kudus. Perbedaan itu bukan menjadi perpecahan. Seringkali kita rapat, baik rapat Natal
remaja sebentar lagi selesai 17 Agustus, kita langsung panitia rapat Natal. Ya kan? Rapat Naposo Bulung, rapat semuanya untuk banyak sekali perbedaan pendapat, tetapi sering menimbulkan perpecahan. Padahal itu adalah keberagaman karya Allah dalam kehidupan kita. Maka terimalah perbedaan itu. Sekalipun perbedaan itu sepertinya memisahkan kita, sepertinya ada sekat, tetapi Tuhan melihat perbedaan itu adalah mahakarya yang agung. Begitulah turunnya Roh Kudus. Dialah Roh Kudus, pribadi yang paling indah. Roh Kudus itu pribadi yang paling berharga. Roh Kudus itu memanggil kita untuk saling mengasihi sekalipun ada perbedaan. Dan itu adalah pekerjaan anak Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ada roh yang diberikan Tuhan berkata-kata dengan hikmat. Ya, bagaimana berkata-kata dengan hikmat? Berikan kekuatan kepada saudaramu ketika dia berduka, ketika dia sedih, ketika dia bergumul. Dengan berkata-kata dengan hikmat, maka dia dikuatkan. Ada roh yang diberikan dengan pengetahuan. Kalau ada yang pintar di sekolah, pintar di bangku kuliah, jangan egois. Berbagilah pengetahuanmu. Karena apa? Apa yang engkau berikan, maka itu akan diberikan Tuhan lagi kepada kita. Ada roh yang memberikan iman, menyatakan kepercayaan, hanya percaya kepada satu yang kita percayai sebagai juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Maka ketika engkau berteman atau pacaran dengan orang yang tidak satu iman denganmu, tolong koreksi kembali. Daripada itu mendukakan hati orang tuamu, daripada itu mendukakan hati Tuhan. Jangan pernah untuk menjalin hubungan ke jenjang pernikahan jika engkau berbeda keyakinan tentang Yesus Kristus. Dan dengan bangga engkau menyatakan meninggalkan Tuhan Yesusmu. Engkau adalah anak yang tidak percaya akan juru selamat. Ada roh yang diberikan mengadakan mujizat. Kalau 2 bulan yang lalu saya mengatakan apa arti mujizat? Mujizat itu bukan bim salabim, di situ ditepuk langsung sembuh. Tidak ada rekayasa mujizat. Tidak ada rekayasa mujizat. Mujizat itu Tuhan bekerja. Maka ketika orang buta bisa melihat, hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Manusia tidak ada rekayasa untuk melakukan mujizat. Mujizat artinya Tuhan bekerja. Maka dia bekerja dalam kehidupan kita. Dengan apa satu langkah kita berangkat dari rumah tadi, kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, maka mujizat itu ya dan amin bekerja dalam hidup kita. Ada mujizat memberikan kita bernubuat, memberikan kesembuhan, memberikan bermacam-macam bahasa roh, dan kita diberikan untuk memuliakan anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu, anak-anak kami remaja, pemuda-pemudi gereja, nanti kita akan menerima perjamuan kudus. Setelah kita selesai ibadah dengan hening, kita bergabung di ibadah bahasa Batak, kita akan menerima perjamuan kudus. Darah dan tubuh Yesus yang memberikan kita pengampunan dosa. Apa tujuan dari perjamuan kudus itu? Perjamuan kudus itu adalah sakral, tidak boleh sembarangan diterima
kecuali dia sudah belajar, sidik, dan menyaksikan imannya. Siapa yang sudah menyaksikan imannya dalam Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus, maka dia boleh menerima tubuh dan darah Yesus sebagai penebusan. Tetapi siapa yang belum menyaksikan pengakuan iman, dia tidak boleh. Jadi Inang Pendeta sering sekali kalau perjamuan kudus, Natal, Jumat Agung, dan Pentakosta, sering sekali. Mari perhatikan, perjamuan kudus itu menerima roti, tangan kiri bukan di atas, tangan kanan yang di atas. Jadi kalau tangan kirinya di atas, berarti dia bukan HKBP. Mungkin dia dari gereja yang lain, tidak tahu bagaimana etika untuk perjamuan kudus. Maka perjamuan kudus itu juga adalah karya Roh Kudus. Kalau kita menerima perjamuan kudus, bertobatlah. Jangan lagi melakukan kejahatan. Karena apa? Karena pengampunan dosa itu sudah kita terima sebagai buah-buah roh. Di dalamnya ada kasih. Inang Pendeta mengasihi jemaat, jemaat mengasihi kami. Di dalamnya ada sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Maka ketika itu kita terima dalam perjamuan kudus, ingatlah bahwa karya mujizat Tuhan itu bekerja dalam hidup kita setiap hari. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Terima kasih kami merayakan Pentakosta, turunnya Roh Kudus, Roh penghibur dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, hadirlah dalam hidup kami. Roh Kudus hadir menyembuhkan semua jemaat-Mu yang sakit. Roh Kudus dengan sayap kasih-Mu menyembuhkan jemaat-Mu yang dalam bergumul berat. Engkau memberikan kekuatan. Roh Kudus turun untuk memberkati jemaat-Mu yang berulang tahun. Roh Kudus hadir untuk memberikan kekuatan kepada jemaat-Mu yang saat ini mungkin banyak persoalan. Biarlah Tuhan, Engkau yang memberikan pengharapan. Roh Kudus hadir memberikan jalinan cinta kasih antara orang tua dan anak-anak. Cinta kasih anak-anak sesama dengan anak, jemaat dan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam hidup kami. Kami sudah berdoa. Amin. Kita bernyanyi mengumpulkan persembahan kita.
berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami. Karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat-Mu yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinarilah dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan dibaharui serta dilayakkan bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa, kami ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia Roh kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di sorga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur dan sembuhkanlah orang yang sakit. Berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik yang jahat dan tegarkanlah hati yang mau bertobat dan meninggalkan kejahatannya. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemooh dunia ini. Lindungilah, tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa, dan raja-raja, agar mereka berhikmat bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal.
teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Pentakosta bagi kita. Anak-anak kami pelajar sini yang belajar katek hari ini kita libur, ya. Terima kasih.